Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Amelia Fitri dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Saat ini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judulnya yaitu Kedatangan Islam di Jawa dan Peran Wali Songo serta muncul dan berkembangnya Kerajaan Demak. Sejarah masuknya Islam di Pulau Jawa. Sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, masyarakat Jawa menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Selain menganut kepercayaan tersebut, masyarakat Jawa juga dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya Hindu-Buddha dari India. Seiring dengan berjalannya waktu, tidak lama kemudian Islam masuk ke Jawa, melewati Gujarat dan Persia, dan ada juga yang berpendapat bahwa Islam itu masuk ke tanah Jawa langsung dari orang-orang dari Arab. Kedatangan Islam di Jawa dibuktikan dengan ditemukannya batu nisan kubur bernama Fatimah binti Maimun serta makam Maulana Malik Ibrahim. Ada 6 saluran perkembangan Islam, yaitu perdagangan, perkawinan, kesenian, politik, pendidikan, dan tasawuf. Jalinan hubungan perdagangan Indonesia dengan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India telah terjalin sejak abad ke-7 Masehi. Di samping berdagang, para pedagang Islam tersebut juga menyampaikan dan mengajarkan agama dan budaya Islam kepada masyarakat setempat. Para pedagang yang melakukan kegiatan perdagangan dalam bentuk yang lama memungkinkan mereka berinteraksi dengan penduduk setempat. Perkawinan antara putri pribumi dengan ulama atau pedagang Islam mendukung proses siar agama Islam di Kepulauan Nusantara. Penyebaran agama Islam melalui kesenian dilakukan antara lain melalui seni wayang kulit, seni tari, seni ukir, dan seni musik. Para penyebar Islam menciptakan seni kaligrafi, seni sastra, dan lagu dolanan untuk menarik minat penduduk agar memeluk agama Islam. Pengaruh kekuasaan seorang raja yang sangat besar peranannya dalam proses Islamisasi Nusantara. Ketika seorang raja memeluk Islam, maka rakyatnya akan mengikuti tindakan raja tersebut. Contohnya seperti Sultan Demak mengirimkan pasukannya untuk menduduki wilayah Jawa Barat dan memerintahkan untuk menyebarkan agama Islam di sana. Yang kelima, pendidikan. Peran ulama, guru-guru, ataupun para kiai juga memiliki fungsi yang cukup penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Mereka mendirikan pondok-pondok pesantren sebagai sarana penyebaran agama Islam melalui pendidikan. Contohnya seperti pondok pesantren yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam. Dan yang terakhir, tasawuf, salah satu saluran Islami yang tak salah pentingnya adalah tasawuf. Tasawuf adalah pengajaran agama Islam yang disesuaikan dengan alam pikiran masyarakat setempat. Para tasawuf agama Islam antara lain Hamzah Fansuri dari Aceh dan Sunan Panggung dari Jawa. Setelah para wali menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa, kepercayaan animisme dan dinamisme serta budaya Hindu-Buddha sedikit demi sedikit berubah dan termasuk oleh nilai-nilai Islam di dalamnya. Islam sangat berkembang luas sampai ke pelosok desa setelah para wali berhasil mendidik murid-muridnya. Islam di Jawa yang paling menonjol setelah perjuangan para wali songo adalah perpaduan adat Jawa dengan nilai-nilai Islam. Salah satu itu diantaranya adalah tradisi wayang kulit. Wali Songo atau 9 wali diantaranya yaitu yang pertama, Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim dipanggil juga dengan Syekh Maghribi. Beliau adalah saudara Maulana Ishak dan menikah dengan Ratna Diah Siti Asmara Putri dari Baginda Campa. Maulana Maghribi ini adalah wali yang pertama datang ke Jawa, yaitu pada tahun 1404 Masehi, dan menurut namanya, beliau berasal dari Samarkandi di Asia Kecil. Beliau membangun pondok pesantren di Leran Gresik. Syahhi Maulana
Malik Ibrahim merupakan seorang wali Songo yang dianggap sebagai ayah dari wali Songo. Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Kata Ampel itu dinisbahkan pada tempat tinggalnya, yaitu di sebuah tempat dekat Surabaya. Raden Rahmat diperkirakan lahir pada awal abad ke-15 di Campa. Beliau adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim dari istrinya yang bernama Dewi Chandrawulan. Raden Rahmat datang ke Jawa sebelum tahun 1446 Masehi. Di Ampel Denta, Surabaya, Raden Rahmat mendirikan pesantren yang merupakan pesantren tertua di Jawa. Beliau merupakan perancang pembangunan Masjid Demak. Beliau wafat pada tahun 1467 Masehi. Makamnya terletak di Masjid Ampel, Surabaya. Yang ketiga yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang atau Raden Makhdum Ibrahim adalah putra Sunan Ampel. Beliau diperkirakan lahir tidak lebih dari tahun 1465 Masehi. Sunan Bonang sangat besar peranannya dalam pendirian kerajaan Islam Demak. Sunan Bonang menyiarkan Islam di daerah Tuban, Pati, Madura, dan Pulau Bawean. Daerah beliau tinggal adalah Bonang. Beliau menginjakkan kaki untuk kemudian menetap dan menjadi imam bagi masyarakat Tuban antara 1475 hingga 1500 Masehi. Beliau dianggap sebagai pencipta Geding pertama dalam rangka mengembangkan Islam di pesisir Jawa. Beliau sangat berjasa mengubah hidup Raden Syahid, yaitu Sunan Kalijaga. Beliau berdakwah sampai akhir hayatnya dan wafat pada sekitar tahun 1525 Masehi. Yang keempat yaitu Sunan Giri. Nama Buddha Sunan Giri adalah Raden Paku. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Waktu kecil, Sunan Giri diasuh dan menjadi anak angkat saudagar kaya, yaitu Nyai Gede Pinasih dari Gresik. Beliau merupakan murid dari Sunan Ampel. Raden Paku membangun masjid pada daerah perbukitan Gresik dan menjadikannya sebagai pusat penyebaran agama Islam. Itulah sebabnya beliau terkenal dengan julukan Sunan Giri, Giri yang artinya gunung. Sunan Giri menyiarkan Islam di Jawa dan luar Jawa, yaitu Madura, Bawean, Nusa Tenggara, dan Maluku. Dia menyiarkan agama dengan metode bermain. Beliau dikenal dengan sangat dermawannya. Sunan Giri wafat pada tahun 1680 Masehi. Yang kelima adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Kosim adalah putra Sunan Ampel. Dengan demikian, beliau masih bersaudara dengan Sunan Bonang, hanya berbeda ibu. Oleh ayahnya, Raden Kasim diberi tugas untuk berdakwah di daerah sebelah barat Gresik, yaitu daerah antara Gresik dan Tuban. Ia menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Sebagai pengamalan dari agama Islam, pesantren Sunan Derajat dijalankan secara mandiri sebagai wilayah pendidikan. Bertempat di Desa Derajat, Kecamatan Pacitan, Lamongan. Beliau wafat pada tahun 1522 Masehi. Yang keenam, Sunan Kalijaga. Nama asli Sunan Kalijaga yaitu Raden Syahid. Beliau putra dari Tumenggung Wilatika Adipati Tuban. Sunan Kalijaga juga pernah dikenal dengan julukan Brandal Lokajaya. Diperkirakan lahir pada tahun lebih kurang 1450 Masehi. Beliau merupakan murid dari Sunan Bonang. Ia menyiarkan agama Islam di Jawa Tengah. Seorang pemimpin, pujangga, dan filosof, menyiarkan agama dengan cara menyesuaikan dengan lingkungan setempat. Sunan Kalijaga berdakwah melalui kesenian dan kebudayaan. Yang ketujuh, Sunan Kudus. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq
adalah putra Sunan Ngundung atau Raden Usman Haji. Beliau banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Beliau juga mendapatkan julukan Wali al-Ilmi. Beliau memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu sebagai panglima perang. Salah satu peninggalannya yaitu Masjid Menara Kudus yang arsitekturnya bergaya dengan campuran Hindu dan Islam. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550. Yang ke-8, Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Sarah binti Maulana Ishaq. Beliau banyak berjasa dalam menyiarkan agama Islam di Jawa. Sunan Muria berdakwah dengan metode yang sama dengan Sunan Kalijaga, yaitu kesenian. Beliau dikenal sebagai Sunan yang suka berdakwah tanpa ngeri, yaitu menghayatkan diri dalam masyarakat. Dikenal nama Sunan Muria karena pusat kegiatan dakwahnya dan makamnya terletak di Gunung Muria, dan beliau sangat dekat dengan rakyat jelata. Dan yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Ia menyiarkan agama Islam di Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Seorang pemimpin yang berjiwa besar. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang sesudahnya kemudian menjadi Cirebon. Beliau adalah pendiri dari Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati berangkat ke Jawa setelah selesai menuntut ilmu pada tahun 1470. Beliau membangun pesantren di Pasumbang Gunung Jati. Salah satu cara penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para wali tersebut ialah dengan cara berdakwah. Penyebaran Islam melalui dakwah ini berjalan dengan cara para ulama mendatangi masyarakat sebagai objek dakwah dengan menggunakan pendekatan sosial budaya. Pola ini memakai bentuk akulturasi, yaitu menggunakan jenis budaya setempat yang dialiri dengan ajaran Islam di dalamnya. Di samping itu, para ulama ini juga mendirikan pesantren-pesantren sebagai sarana pendidikan Islam. Kesimpulan yang bisa saya ambil di materi yang pertama ini yaitu Wali Songo dikenal dengan penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan agama Islam. Para Wali Songo adalah intelektual yang menjadi pemburuan masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka tersahkan dalam beragam bentuk manifestasi investasi peradaban baru. Masyarakat Jawa mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga ke pemerintahan. Sejarah muncul dan berkembangnya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa setelah jatuhnya Kerajaan Hindu Majapahit. Kerajaan Demak secara geografis terletak di Jawa Tengah dengan pusat pemerintahannya di daerah Bintaro. Terletak antara Bergola dan Jepara, di mana Bergola adalah pelabuhan yang penting pada masa berlangsungnya Kerajaan Mataram Wangsa Sailendra, sedangkan Jepara akhirnya berkembang sebagai pelabuhan yang penting bagi Kerajaan Demak. Berikut adalah peta lokasi Kerajaan Demak. Raja-raja yang memerintah Kerajaan Demak antara lain Raden Patah, Dipati Unus, dan Sultan Trenggono. Demak berkembang sebagai kerajaan besar di Pulau Jawa. Dengan rajanya yang pertama, Raden Patah, ia bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah, yaitu pada 1500 sampai 1800 Masehi. Pada masa pemerintahan Demak memiliki peranan penting dalam rangka penyebaran agama Islam, khususnya di Pulau Jawa, karena Demak berhasil menggantikan peranan Maka Malaka
setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis 1511 Masehi. Kehadiran Portugis di Malaka merupakan ancaman bagi Demak di Pulau Jawa. Untuk mengatasi keadaan tersebut, maka pada tahun 1513, Demak melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka, yang dipimpin oleh Adipati Unus atau terkenal dengan sebutan Pangeran Seberang Lor. Puncak kebesaran Demak terjadi pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, yaitu pada tahun 1521 hingga 1546. Karena pada masa pemerintahannya, dengan memiliki daerah kekuasaan yang luas dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Dua tindakan Sultan Trenggono dalam rangka mengembangkan kerajaan Demak yaitu menentang Portugis dalam memperluas wilayah kekuasaan Demak, mengislamkan daerah-daerah yang masih dikuasai oleh kerajaan Hindu. Berikut wilayah kekuasaan kerajaan Demak. Di kerajaan Demak, kehidupan sosialnya tidak jauh berbeda dengan kerajaan Majapahit. Kerajaan ini sudah diatur sesuai ajaran Islam, namun juga ada yang masih menganut tradisi lama, sehingga muncul kehidupan sosial perpaduan agama Islam dan tradisi lama Hindu-Buddha. Kehidupan ekonominya, kerajaan ini menitik beratkan dalam bidang perdagangan dan pertanian. Perdagangan letak strategis yaitu antara penghasil rempah-rempah dan pasar perdagangan. Pertanian, perekonomian berkembang dengan pesat dalam dunia maritim karena didukung sektor pertanian yang cukup besar. Kehidupan budayanya, pada waktu Demak berkuasa, Islam berkembang dengan pesat di Pulau Jawa dan juga dibantu oleh Wali Songo. Di antara para wali yang digunakan sebagai penasehat di Demak adalah Sunan Kalijaga. Demak menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Demak menjadi berkumpulnya para wali seperti Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Bonang. 3 peranan wali pada masa berlangsungnya kerajaan Demak adalah menyebarkan ajaran agama Islam kepada rakyat Demak, menjadi penasehat Raja Demak, dan melakukan pembinaan terhadap rakyat dalam bidang sosial maupun agama. Di bidang budaya, banyak hal yang menarik merupakan peninggalan dari kerajaan Demak. Salah satunya adalah Masjid Demak, di mana salah satu tiang utamanya terbuat dari pecahan-pecahan kayu yang disebut Soko Tatal. Masjid Demak dibangun atas pimpinan Sunan Kalijaga. Di serambi depan masjid atau pendopo, itulah Sunan Kalijaga menciptakan dasar-dasar perayaan sekaten atau Maulid Nabi Muhammad SAW yang sampai sekarang masih berlangsung di Yogyakarta dan Cirebon. Sekian dari presentasi saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.